Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita mendapati satu berita yang penting untuk kita lihat secara objektif, secara jernih, ketika ada satu kelompok ataupun relawan yang memilih Ganjar kemudian mengundurkan diri, dalam pengertian membubarkan diri, kemudian relawan lain memberikan respon. Ini seperti dilansir oleh Republika.co.id, kelompok santri Pasundan bersyukur Noel tak jadi dukung Ganjar. Nah, mengapa bisa bersyukur narasinya gitu ya? Kemudian kenapa yang melakukan itu kelompok santri? Ya, kita tahu bahwa yang namanya santri biasanya identik dengan rutinitas keilmuan, ibadah, dan pengabdian. Lalu kenapa ini menjadi kelompok yang mendukung politik ya, ataupun seorang calon presiden walaupun belum resmi, mengingat Ganjar sampai sekarang belum ada satu partai pun yang mengokohkan diri menjadikan dia sebagai capres secara resmi. PDIP yang awalnya dinilai banyak pihak akan tertarik dengan sosok Ganjar karena elektabilitasnya yang tinggi, sepertinya memilih tidak percaya dengan hasil survei itu. Di saat yang lain, Golkar atau KIB yang awalnya akan menjadi bahtera Ganjar kalau tidak didukung PDIP, tetap maju melalui KIB, ternyata Golkar belakangan juga diterpa oleh beragam isu. Mungkin saja Golkar goyah bergabung ke koalisi perubahan, mungkin saja Golkar mengalami munaslup yang nanti akan menunjuk ketua umum yang baru. Semua masih bersifat isu-isu, tapi sepertinya memang ruang Ganjar akan semakin sukar untuk bisa menjadi capres. Nah, sahabat sekalian, kelompok santri ini bahkan menganggap Nul dan kelompoknya dianggap sebagai barisan pengkhianat. Ya, ini luar biasa ya. Kadang-kadang memang relawan tuh jauh lebih serius dibanding yang diusung gitu ya. Ini pelajaran buat kita. Kita lihat dulu bahwa koordinator kaum santri Pasundan Muhammad Irfan Hidayat menganggap batalnya Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman Immanuel Ebenezer mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sebagai jawaban atas doa para santri. Menurut dia, pihaknya bersyukur Noel batal memberikan dukungan tersebut. Wah, ini luar biasa ya. Bagaimana perilaku politik itu ternyata adalah jawaban atas doa para santri. Ya, kembali kita bertanya, apakah para santri berdoa seperti itu? Tapi kita lihat ini. Kaum santri melakukan hataman Al-Quran dan istighosah, meminta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibuang dan tersingkir kaum munafik dan pengkhianat dari lingkaran Pak Ganjar, ujar Irfan dalam keterangan tertulis Jumat 10 Februari 2023. Jadi ini politik sudah dipandang seperti penegakan akidah ya, di mana orang-orang yang memahaminya itu betul-betul harus menang gitu ya, atau harus betul-betul ya dalam tanda kutip loyal gitu, sampai kemudian ada istilah ya kaum munafik dan seterusnya. Kemudian melakukan hataman Al-Quran dan istighosah. Seharusnya kalau secara umum ya publik memahami hataman Al-Quran atau istighosah yaitu meminta negeri ini aman. Ya, kalaupun misalnya mau membuang orang-orang munafik, ya mereka yang tidak jujur kepada rakyat. Bukan sebatas pada hal-hal yang sifatnya subjektif. Tetapi ini perspektif ya. Dia mungkin juga punya argumen lain lagi, dan buat kita tidak masalah. Kita hanya bertanya, mengapa kaum santri melakukan hal yang seperti itu? Ya, ini yang menjadi sebuah pertanyaan gitu. Kemudian Republika juga menulis, bukan menyesalkan pembubaran relawan itu, Irfan justru menyambut baik. Dia justru bersyukur karena Noel memutuskan batal untuk mendukung sosok yang kini menjadi gubernur Jawa Tengah itu pada pemilihan presiden
Pilpres 2024 mendatang. Ya, nggak apa-apa, senang sih. Tapi kalau mereka mengerti ya mestinya kan evaluasi kenapa mundur gitu ya. Kemudian melakukan klarifikasi, barangkali ada satu aspirasi yang sama gitu. Nah, ini disampaikan lagi oleh pengurus pesantren Nurul Hidayah Subang itu bahwa kaum santri bersyukur alhamdulillah Noel Joman batal dukung Ganjar. Nah, ini namanya politik mestinya diklarifikasi, dievaluasi, baru kemudian rekonsiliasi mengapa ada bagian daripada barisan yang mundur. Tidak kemudian main klaim bahwa itu ini, itu, dan seterusnya. Tetapi ya inilah realitas politik ya. Ketika masyarakat memandang politik sebagai sesuatu yang begitu sangat serius, bahkan melebihi keseriusan yang diusung di dalam pencapresan atau pileg, maka yang terjadi seperti itu. Kita akan melihat bagaimana term-term yang ada di dalam ajaran agama itu ditarik ke dalam politik untuk kemudian ya tentu saja memberi pengaruh kepada masyarakat. Tetapi dalam era seperti sekarang, sepertinya langkah-langkah seperti itu udah ketinggalan zaman. Mengingat masyarakat juga semakin hari semakin mengerti ya. Dan sahabat kalian, kalau kita memperhatikan betul tentang sebenarnya siapa santri, kemudian bagaimana sejarah dan kiprah mereka, tentu saja kita akan melihat bahwa kaum santri ini adalah kaum intelektual, kaum yang juga punya militansi. Di saat yang sama mereka bergerak dan berbuat untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara. Kalaupun misalnya ada yang turun ke dalam soal politik, maka itu adalah politik-politik nilai ya. Jarang yang kemudian ada dalam politik praktis, apalagi kalau kemudian sampai menjadi bagian daripada faktor yang mengundang perselisihan dan seterusnya. Tetapi mungkin tidak sama pemahaman tentang santri itu. Tapi kalau secara umum ya begitu. Dan umumnya yang namanya santri secara formal yaitu yang masih belajar kitab gitu ya, kemudian aktif dalam kegiatan ibadah dan mempersiapkan diri menjadi sosok yang siap berdakwah, memimpin umat. Tetapi inilah realitas dan semakin hari kita menunjukkan bahwa politik harus betul-betul didudukkan pada ruangnya. Bahwa kemudian politik tidak bisa dipisahkan dengan agama itu yes. Tetapi kemudian agama kita politisasi untuk kepentingan-kepentingan sesaat, tentu saja lebih baik itu tidak kita lakukan karena dampak atau mudaratnya jauh lebih besar. Dan lebih jauh dalam konteks praktis, posisi Ganjar Pranowo dengan mundurnya GP Mania atau bubarnya GP Mania kemudian direspon oleh relawan yang lain semakin menunjukkan bahwa ada problem besar di dalam tubuh Ganjar. Kalau kemudian perselisihan tidak bisa diatasi oleh Ganjar dari kalangan relawannya, satu sama lain saling memberikan statement, boleh jadi bangunan yang disiapkan oleh Ganjar untuk dirinya bisa mencalonkan diri sebagai presiden makin hari semakin rapuh. Dan ketika itu terjadi, maka partai politik manapun akan berpikir rasional dan pada akhirnya boleh jadi Ganjar tidak akan ada yang meminangnya. Tetapi apakah akan seperti itu? Kita lihat saja nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.